Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rita Risna dari SD Negeri 6 Bebanan, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jepara, Pak. Nah, ini kebetulan pada pendidikan guru penggerak saya itu sudah sampai di modul 3.1 yang menugaskan saya untuk wawancara kepada 2-3 kepala sekolah. Pak sampaikan sebagai kepala sekolah, jadi saya mohon waktunya sebentar untuk mengadakan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Sebelum di sesi wawancara, Pak, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang apa yang saya terima di pendidikan guru penggerak. Materi yang saya pelajari adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan, Pak. Kemudian materi-materinya diantaranya adalah unsur dari pengambilan keputusan yang harus berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan tersebut. Ada mempelajari 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma dilema etika, dan yang terakhir adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari wawancara ini, Pak, saya ingin mengetahui selama ini Bapak mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, gitu ya, Pak. Jadi mohon waktunya sebentar, langsung saja ke sesi wawancara gitu ya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Memang suatu organisasi atau di sini institusi terutama sekolah itu banyak menghadapi berbagai permasalahan. Jadi masalah itu tidak harus ditinggalkan tapi harus diselesaikan. Dengan banyak masalah itu tentunya kita harus mempunyai skala prioritas. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus cepat-cepat diatasi, sehingga perlu langkah-langkah mengidentifikasi permasalahan itu. Namun sementara ini itu kepala sekolah pada umumnya tidak mengetahui dan tidak memilah-milah mana itu masalah yang berhubungan dengan dilematika etika moral atau bujukan moral, itu tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi memang kalau ada masalah-masalah yang sangat sulit, sulit itu mengambil langkah yang ketoknya sama-sama koyok sama-sama bagusnya, sama-sama benarnya gitu, memang agak sulit, sehingga perlu langkah identifikasi itu tidak sepenuhnya adalah tanggung jawab manajer, tapi tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi tidak warga sekolah saja, kalau perlu itu permasalahan itu timbul juga dari komite sekolah maupun atasan langsung atau dipora, itu juga menimbulkan permasalahan di sekolah. Maka dari itu yang kami ambil pun memang kita harus mengidentifikasi bersama-sama dengan teman sejawat, guru, kalau perlu itu malah murid pun walaupun tidak punya pemikiran dan mengungkapkan pendapatnya setara orang dewasa, itu bisa menginspirasi orang dewasa yaitu kepala sekolah maupun guru untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Ya, jadi intinya adalah semua masalah itu tidak harus dibedakan antara dilematika atau antara bujukan moral, harus gitu. Diselesaikan mana yang prioritas dulu, seperti dengan melibatkan semua anggota sekolah. Gitu, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu bagaimana, Bapak? Ya. Tadi saya kemukakan di muka bahwa memang yang sulit itu memang kalau menemui masalah itu seperti itu, semacam itu dan sejenisnya itu sama-sama kelihatannya, tapi
kalau kelihatannya kita pandangi sama-sama benar, tapi kita harus berpegang pada norma-norma yang berjalan di masyarakat dan di bernegara. Jadi kita berpegang pada norma itu, norma yang berjalan itu tentunya adalah sudah sering dijalankan dan diakui secara tidak secara langsung. Masyarakat itu mengakui nek wis kalau sudah diakui dan sudah berjalan bertahun-tahun itu, yo entah itu benar, entah tidak, itu dianggap benar. Jadi itu soalnya tidak berbenturan dengan kepentingan mereka. Tapi kita sebagai yang menjalankan di sekolah harus berpedoman tadi ya, moral, mempertimbangkan disiplin ilmu dari berbagai mungkin next lebih jauhnya kok filsafat juga kayak gitu. Jadi dan kita harus menggali dari berbagai pihak stakeholder, itu kita perankan, kita manusiakan sehingga dia berperan dengan potensi yang dimiliki, bisa urun rembuk untuk menyelesaikan masalah dan mengajukan langkah yang mungkin kita ambil bersama itu lebih efektif, lebih cepat, lebih simpel, tidak berbelit-belit demi tercapaian tujuan bersama. Jadi kita harus melibatkan antara norma yang ada di lingkungan masyarakat dan norma hukum gitu ya Pak ya, sesuai dengan hukum di negara kita, ya Pak. Kemudian terima kasih Pak atas jawabannya. Dan pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Masalah itu juga merupakan sebuah problem. Nah, jadi juga mempunyai program itu seperti melaksanakan program. Kalau di situ ada prinsip-prinsip manajemen, itu kan mesti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu. Ringkasnya seperti itu. Dia ada di dalamnya ada budgeting dan sebagainya itu. Masalah juga begitu. Kita harus memperhatikan 9 langkah yang harus kita lalui. Nah itu langkah-langkahnya itu kita pertimbangkan, walaupun tidak letterlek itu kita jalankan, tapi kita pertimbangkan karena itu sudah memenuhi berbagai penelitian dan itu sudah diakui keberhasilannya, sehingga kita harus mengacu pada itu, yaitu dari itu mengidentifikasi masalah-masalah itu, terus langkah-langkahnya kita mengidentifikasi juga pihak-pihak yang berkenaan dengan masalah itu dan pihak-pihak yang kira-kira bisa untuk menyelesaikan, mengurai permasalahan itu sehingga bisa nyata, dan akhirnya kita bisa memutuskan dengan kata bijak, disepakati bersama, semua yang mengakui kebenarannya dalam rangka mencapai tujuan, dan akhirnya juga kita evaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai, sudah cocok, sudah benar atau belum. Kita dengan menggunakan berbagai uji-uji itu, ada uji intonasi, uji kebenaran dan sebagainya itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak. Jadi prosedur yang dilaksanakan adalah mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan hingga evaluasinya itu harus diuji, diuji untuk kebermanfaatannya, gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tapi memang sudah bertahun-tahun saya menggeluti dan sekolah itu sudah berpindah-pindah. Nah, kalau tidak salah itu sudah 7 sekolah. Permasalahan itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan lingkungannya di situ. Jadi saya tidak bisa menilai itu memang efektif atau kurang efektif. Saya tidak bisa menilai itu. Yang bisa itu dari pihak luar. Nah, itu Bapak itu, manajer itu bisa memutuskan itu dengan langkah apa itu kok iso cepet,
bisa terselesaikan dengan cepat, itu mungkin dia menilainya efektif. Kalau saya itu sing penting itu ada masalah itu kita selesaikan secepatnya. Kalau tidak secepatnya kita selesaikan itu akan berlarut-larut. Nah, permasalahan semakin besar. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu masalah itu bisa cepat terurai itu kalau kita keluar dulu dari masalah. Nah, namanya kita identifikasi. Oh, itu penyebabnya, kira-kira jalan keluarnya apa itu. Nah, kalau mungkin dari ilmu yang kalian ambil mungkin dikatakan efektif atau tidak, saya tidak tahu itu efektif ya. Yang penting itu permasalahan itu bisa selesai, bisa teratasi dan semuanya bisa puas. Yang ikut memikirkan pemecahan itu dan menjalankan itu, saya anggap saya sudah efektif atau bisa berhasil itu. Entah efektif entah tidak, itu yang penting berhasil gitu. Ya, yang penting masalah itu teratasi ya gitu kan. Jadi dalam menyelesaikan masalah Bapak sudah tergantung dengan situasi dan kondisi dan serta lingkungan dari sekolah tersebut gitu ya Pak, dan masalah bisa teratasi dengan baik dengan minim konflik gitu ya Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya? Ya, tantangannya banyak tentunya karena keterbatasan ilmu dan pengalaman. Mungkin hal itu kurang mengetahui itu kategori masalah yang berat atau tidak. Itu memang kalau seakan-akan itu dilihat itu seperti sama-sama bagusnya, sama-sama benarnya, itu memang agak sulit. Jadi kita itu memang harus bijaksana dalam menentukan itu, dan kita harus memperhatikan teman sejawat itu kemungkinan bisa urun lembut dalam meminimalisir kegagalan dalam pemecahan masalah itu. Jadi memang karena keterbatasan dan kurang komunikasi maupun kurang memberdayakan teman sejawat atau kurang memberdayakan stakeholder yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan dan keberhasilan institusi, itu adalah hal terberat yang bisa menggagalkan penyelesaian masalah. Maka dari itu dengan kata bijak kita harus kolaborasi dan memberdayakan semuanya ya, warga sekolah maupun yang di luar warga sekolah, sehingga kita itu tidak bisa memilah-milah. Nah, jadi mana yang lebih itu dominan, oh itu berhasil ini karena saya tidak ada bisa begitu. Semua mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam hal ini, sehingga kita harus dengan bijak dan memberdayakan semuanya. Ya, jadi tantangannya adalah kurangnya komunikasi dan memberdayakan seluruh pemangku dari kepentingan di sekolah gitu nih Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Apa ada kasus jadwal tertentu gitu Pak? Jadwal resmi tidak, tapi harus menentukan itu tidak boleh secara tergesa-gesa. Kita harus menyekedul hal-hal itu jangan tergesa-gesa. Ada suatu permasalahan maupun pekerjaan itu harus sesuai dengan langkah-langkah tadi. Jadi kita mencari jalan-jalan keluarnya itu tidak seorang diri. Kita harus, saya kemukakan di depan bahwa harus memanfaatkan dan memberdayakan semuanya, sehingga tidak harus hari itu diputuskan. Maka dari itu kekecewaan, penyesalan itu datangnya belakangan. Jadi kita jangan tergesa-gesa memutuskan. Kita harus gali itu semua demi keberhasilan bersama. Kita berkolaborasi, memberdayakan teman sejawat, rekan guru, warga sekolah, sehingga bisa tercapai sesuai dengan harapan. Jangan tergesa-gesa, walaupun tidak menjadwal secara
resmi dan formal gitu tidak, tapi harus memakai langkah-langkah yang cermat dan bijak demi tercapainya tujuan bersama. Ya, jadi dalam memutuskan sebuah permasalahan itu tidak boleh tergesa-gesa, harus diselesaikan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak dan berbagai pertimbangan, baik buruknya dari akibat dari keputusan tersebut, gitu ya Pak. Ya, untuk prosedurnya sendiri Pak, prosedur dalam penyelesaian masalah yang Anda laksanakan itu bagaimana Pak? Ya, memang pertama yang saya pahami itu memang prinsip-prinsip manajemen sesuai dengan disiplin ilmu yang selama ini saya pahami, yaitu semua pekerjaan itu harus didahului dengan perencanaan. Dalam prosedur penyelesaian masalah pun demikian. Kita harus dengan langkah-langkah awal itu ya kita data ya. Kita data mana-mana yang harus kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil, terus sumber daya yang mendukung maupun sumber daya yang menghambat, ya kita identifikasi, terus kira-kira langkah kita yang diambil, terus aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan itu kita identifikasi semua, akhirnya nanti akan memutuskan sebuah keputusan pun tidak cukup keputusan berjalan enggak, keputusan itu tetap kita evaluasi yang zaman sekarang ya dikenal dengan 9 langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah kira-kira seperti itu, tidak walaupun tidak letterlek seperti itu, kira-kira yang saya ambil itu seperti itu yang kita langkah-langkah yang kita jalankan selama ini. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu harus ada perencanaan dulu, identifikasi potensi, kemudian ketika sudah diputuskan dievaluasi kembali seperti itu ya Pak. Ya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar etika Bapak? Tentu ada, tapi tidak ada yang dominan. Semuanya itu kolaborasi, itu tidak ada yang menonjol. Nah, faktor ini yang sangat potensi untuk memperlancar kegiatan penyelesaian, bukan begitu. Jadi itu kebersamaan. Tapi yang pertama itu kalau kita itu sudah dari awal langkah-langkah itu kita penuhi dan visi misinya apa, itu saya kira semua stakeholder tadi memahami maksud dan tujuan, saya kira itu tetap lancar bisa tercapai. Namun di antara aspek-aspek yang potensi tadi tidak ada yang saling menonjolkan diri ya. Jadi tidak ada yang dominan. Aspek ini jangan tidak bisa dikatakan begitu. Semuanya adalah saling mendukung. Ibarat pembangunan itu saling menguatkan sehingga bisa mencapai sebuah tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa begitu. Oh iya, jadi dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, kemudian prinsip kebersamaan ya Pak, satu masalah diselesaikan bersama-sama gitu ya Pak. Pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan tentang dilema etika Bapak? Ya tentu banyak yang kita ambil, namun saya rangkum kurang lebihnya ya mungkin 3 atau 4, yaitu yang pertama, semua program kegiatan baik apa saja itu didahului dengan perencanaan. Dan dalam perencanaan itu kita harus berpikiran jernih dan bertindak bijaksana, tidak tergesa-gesa. Dan yang ketiga adalah kita harus memberdayakan semua sumber daya yang ada, atau yang sekarang itu tidak kompetisi tapi kolaborasi ya itu. Dan semuanya ini harus dikomunikasikan
semuanya harus memahami apa akan dibawa ke arah mana, itu yang penting itu, sehingga nanti itu yang harus kita petik sebagai pembelajaran akan keberhasilan suatu program apapun itu tetap seperti itu. Iya, jadi Ya. pembelajaran yang bisa kita petik adalah yang pertama, semua program itu harus ada perencanaan yang matang seperti itu ya Pak. Yang kedua adalah tidak diputuskan secara tergesa-gesa, harus banyak pertimbangan. Dan yang ketiga adalah memberdayakan semua stakeholder. Jadi semua pemangku kepentingan itu mempunyai tujuan yang sama dan mengerti apa tujuan dari programnya, seperti itu Pak. Sangat luar biasa Bapak atas jawabannya. Saya terima kasih sekali, semua pertanyaan saya sudah terjawab, dan dari jawaban-jawaban Bapak tadi sudah sangat sesuai dengan materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak Bapak. Bapak sudah menerapkan unsur-unsur dari pengambilan keputusan, harus berpihak dengan murid, kemudian bertanggung jawab, itu sudah masuk dalam cara Bapak dalam menyelesaikan permasalahan, dan Bapak juga sudah melaksanakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Luar biasa nih Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu, tapi memang tugas ya Pak, jadi saya mohon maaf dan sangat berterima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Saya kira cukup Pak, jadi saya langsung pamit saja ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini saya kan di pendidikan guru penggerak itu sudah sampai di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini untuk melengkapi tugas saya pada demonstrasi kontekstual, mohon izin waktunya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan yang bernilai-nilai kebajikan, gitu Ibu. Iya, silakan. Ya, langsung saja Ibu. Ini jenengan di sekolah itu kan pasti ada masalah-masalah yang terjadi gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana jenengan mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang termasuk dilema etika. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih untuk wawancara hari ini. Kasus yang dilema etika dan bujukan moral, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini saya alami dengan membandingkan nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Misalnya jika dalam sebuah kasus pilihan sulit, yang keduanya pilihannya bernilai benar, maka saya identifikasikan sebagai kasus dilema etika. Dan jika pilihannya antara yang satu bernilai benar dan pilihan lainnya bernilai salah, maka ini termasuk kasus bujukan moral, begitu. Iya, seperti itu Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari kasus-kasus tersebut tentu dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dengan mengidentifikasi pilihan yang bernilai paling benar, mempertimbangkan skala prioritas atau lebih prioritas yang mana di antara pilihan-pilihan tersebut, kemudian apa saja akibat dan manfaat dari keputusan yang saya ambil, begitu. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bernilai dilema etika tadi Bu, yang sama-sama benar? Prosedurnya yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi nilai-nilai kebenaran dari kasus tersebut, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian fakta-fakta yang relevan, membuat opsi-opsi penyelesaian dan mempertimbangkan positif dan negatifnya sehingga keputusan tersebut benar-benar tepat, bijaksana dan banyak kebermanfaatan. Ya, jadi mengurangi konflik gitu ya. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini telah Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah dengan membuat keputusan yang tidak bertentangan, itu tentunya, yang tidak bertentangan dengan hukum, terus kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, terus memberi banyak manfaat dan minim resiko tentunya. Serta pada kasus-kasus tertentu perlu dukungan keputusan bersama melalui musyawarah rekan atau dewan guru di sekolah. Ya, berarti bisa diselesaikan dengan musyawarah atau rapat sekolah gitu ya. Bersama, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan antara keadilan dengan rasa kasihan. Itu sangat sulit sekali ya. Di satu sisi saya harus menegakkan keadilan atau aturan tertentu, namun di sisi lain saya merasa kasihan atau dasar kemanusiaan dan rasa peduli. Tantangan lain adalah ketika keputusan tidak mencapai mufakat. Jadi ada salah satu pihak yang masih merasa tidak puas dari hasil keputusan tersebut. Iya, itu memang keputusan yang sangat sulit ya Bu. Di satu sisi memang kita terlihat melanggar, tapi ya ada sisi lain harus ada rasa kemanusiaan gitu ya Bu. Kemudian berikutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Ada ya? Iya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Tergantung kasusnya ya, itu. Jika kasusnya ringan, saya akan menyelesaikan di tempat. Tentunya melalui berbagai pertimbangan, salah satunya skala prioritas tadi dan kebermanfaatannya. Terus untuk kasus-kasus tertentu saya menyangkut kepentingan orang banyak atau rawan konflik, maka akan diselesaikan dengan musyawarah, tanya pendapat dan mengutamakan kepentingan bersama, itu yang utama. Kemudian prosedurnya yang saya lakukan yaitu dengan melakukan rapat intern bersama rekan guru, dewan guru untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Oh ya, jadi kalau untuk masalah-masalah yang rawan konflik dengan musyawarah dengan sesama guru gitu Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tentunya, yaitu dengan dewan guru, kemudian komite sekolah, komite sekolah juga terlibat terus dengan masyarakat atau lingkungan sekitar pasti bisa dilibatkan dalam hal tersebut. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan selama ini Bu?
Kalau pembelajaran yang bisa saya petik adalah dalam mengambil keputusan hendaknya sikap bijak, itu yang utama. Mempertimbangkan keberpihakan pada murid dan nilai-nilai kebajikan universal, serta bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan tersebut. Iya, jadi setiap keputusan itu pasti ada tanggung jawabnya gitu ya, Bu. Ya, ini juga sejalan Bu dengan materi yang kami terima di pendidikan guru penggerak ini. Ternyata memang dalam mengambil keputusan itu harus mengutamakan 3 unsur. Yang pertama harus berpihak pada murid, Bu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Luar biasa Ibu dalam mengambil keputusan itu ya, itu sudah sesuai dengan unsur yang diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Materi lain yang saya terima adalah tentang prinsip pengambilan keputusan, Bu. Prinsipnya itu ada 3, berpikir hasil akhirnya bagaimana, kemudian berbasis peraturan, harus mengutamakan peraturan, dan yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli. Seperti yang sudah jenengan ambil langkahnya tadi ya Bu, memang sekali-sekali itu kita harus ada kepedulian terhadap murid. Yang penting adalah keberpihakan kepada murid gitu. Kemudian langkah 9 langkah dalam mengambil keputusan, Bu, ini juga ilmu baru bagi saya. Ternyata dalam mengambil keputusan itu tidak hanya ditentukan dalam waktu yang saat itu juga gitu loh, Bu. Ternyata ada langkah-langkahnya. Iya. Langkahnya itu ada 9 langkah, Bu. Saya sekalian utarakan ke Ibu nggih. Langkah yang pertama adalah menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat adalah menguji benar atau salah. Yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema atau membuat opsi-opsi penyelesaiannya tadi. Kemudian yang kedelapan adalah buat keputusan dan menguji lagi keputusan tersebut. Jadi yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu sudah sejalan, Bu, dengan materi yang saya terima. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, cukup sekian dan terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya.